Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Kalau sebelumnya kita membahas Rakernas Nasdem, ini kita membahas rakor kader Partai PDI Perjuangan. Rakor ya. Rakor. Rapat koordinasi. Rapat koordinasi kader-kadernya yang menduduki sebagai pejabat atau kepala daerah. Ini di sekolah partainya PDIP, Kang. Ini waktunya bersamaan nih dengan Rakernas Nasdem. Kurang lebih sama. Oke. Kurun waktunya ya. Iya. Nah, di rakor itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan arahan dari Megawati Soekarno Putri, Kang. Jadi ini arahan ini ditujukan kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP. Ya. Jadi arahan Megawati ini supaya kader ini tidak tergesa-gesa membicarakan urusan pemilu 2024. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Berarti di situ kalau begitu di situ ada Ganjar dong ya. Ada Ganjar, Gibran ini ya? ada Ganjar, ada Bobi Gibran, Nasution. ada Bobi Nasution dan yang lainnya. iya. Kumpul jadi satu, Kang. Oke. Gitu. Nah, ini malah ada yang lebih menohok ini kalau menurut saya yang disampaikan oleh Hasto kepada para kadernya sebagai kepala daerah. Lebih mengedepankan partai itu jauh lebih penting daripada mengedepankan kepentingan perorangan. Wih. ini kok saya jadi membayangkannya begini, Kang. Ada upaya PDIP untuk mengganjal Ganjar. Upayanya itu disetting dengan mengundang seluruh pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tapi tujuannya satu, ke Ganjar. Iya. Mau ngejewer ya. Mau ngejewer tapi nggak mau sendirian gitu, biar disaksikan rame-rame gitu. Kalau disaksikan rame-rame barangkali mentalnya bisa kena tuh. Dan kemudian sadar dan kemudian memberikan statement, saya tidak akan mencapreskan diri. Wah, kayaknya begitu tuh. Dan ini mau tidak mau harus datang. Oh iya. Karena Ganjar Pranowo kan sampai detik terakhir saja itu masih menyebutkan bahwa saya ini kader PDIP gitu. Jadi memang dalam pidato pembukaannya ini Sekjen PDIP Hasto ini mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk membangun organisasi partai itu lebih penting ketimbang untuk perorangan. Oke. Karena itulah makna berpolitik. Makna membangun kekuatan organisasi jauh lebih penting daripada orang perorangan. Dan di rakor itu juga ini disaksikan oleh Megawati. Kan Megawati tidak datang secara langsung, tapi secara virtual, secara online. Ya. Kenapa ya? Mungkin ada kesibukan lain. Apa nggak mau ngelihat wajah Ganjar langsung? Jadi para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menandatangani surat pernyataan dalam rakor kepala daerah di sekolah partai PDIP, Kang. Sampai bikin suratnya. Surat pernyataan. Jadi Bermaterai nggak tuh? Bermaterai. Oh, bermaterai. Bermaterai. Jadi Sekarang ini nggak udah main-main. naik nih 10.000. Kemarin kan 6.000 ya. Nah, ini semua menandatangani surat pernyataan itu. Nah, surat pernyataan ini saya bacakan saja secara singkat ya, Kang ya. Secara khusus ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur yang saat ini dan mendatang. Nah, isi surat itu diantaranya berperan proaktif untuk mencegah dan memberantas korupsi KKN lah ya. Kemudian Kemudian tidak membuat janji dan atau menerima janji apapun secara langsung atau tidak langsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dirinya sebagai pejabat yang dimiliki. Oke, mulai. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa barang dan sebagainya. Kemudian melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan menetapkan seluruh asas-asas umum dan sebagainya. Itu umum lah ya. Normatif, bersikap jujur, transparan, objektif, menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Nah, kemudian menjadi teladan bagi bawahan, melaporkan informasi pelanggaran integritas kepada yang berwenang, menerima laporan informasi pelanggaran integritas itu normatif. Jadi tidak ada yang secara spesifik gitu loh. Kamu jangan mementingkan diri sendiri. Semuanya normatif lah, umum kan. Ya bahasa politik memang begitu. Dia jarang sekali ada bahasa politik yang to the point, terus terang, selalu bersayap agar nanti mudah juga dibelokkan ke sesuai kepentingan.
Itu interpretasi rakyat jelata kurang lebih begitulah. Ini ada berita menarik di media online juga, Kang, kaitannya sama PDIP dan Ganjar. Masih di acara itu? Masih ada kaitannya dengan acara itu. Oke. Jadi sebelum rapat koordinasi kepala daerah ini, Ganjar itu kan ditanya sama wartawan, ya. Pertanyaan wartawan itu terkait elektabilitasnya yang tinggi nih oleh banyak lembaga survei. Jadi dijawab sama Ganjar gini, Kang, halah survei opo. Waduh. Survei apa gitu. Kan lama Pak Ganjar kan santer ya. Dan Survei apa? Rakernas Nasdem juga banyak DPW yang mengusung. Ya, saya langsung membayangkan cara bicaranya Ganjar ya yang halah survei opo gitu. Nah, tapi itu menandakan ini saya cukup kaget juga ya dengan reaksi Ganjar. Kalau begitu, dia ada kesan merendahkan hasil survei. Atau begini, bahasa lainnya, ini interpretasi saya. Ganjar tidak percaya hasil survei yang menunjukkan elektabilitas dia tertinggi. Kalau Ganjar sendiri nggak percaya terhadap hasil surveinya, ya apalagi yang lain, gitu ya. Ini luar biasa nih Ganjar ini, ya kita tahu juga lah, apalagi dalam budaya Jawa ada budaya sopan santun, Ewo pakewo, apalagi itu di acara PDIP yang dia sendiri sedang terpojok dengan beberapa serangan dari DPP PDIP sendiri, sehingga muncullah keluar itu. Tapi ya tadi interpretasinya kan jadi muncul, ya Ganjar sendiri nggak percaya, gitu kan. Makanya Kang, ini mungkin karena tadi misalkan Kang Eful bisa jadi begitu. Alah, survei apa, orang saya juga ini lagi mau membenahi Jawa Tengah kan gitu. Iya. Malah ada beritanya Kang, gitu. Pemprov Jateng ini Sesumbar siap menghapus kemiskinan. Sebentar Kang, Sesumbar atau Sejateng? Sesumbar, maksudnya Sesumbar tuh apa ya, janji lah. Oh iya. Okay. Saya kan berpikirnya langsung dia gubernur Jawa Tengah. Saya bingung. Sumbar. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menyampaikan Sesumbarnya gitu, siap untuk hapus kemiskinan ekstrim pada 2024. Wah, percaya nggak kira-kira Kang? Saya di sini saya mulai bersyukur nih. Akhirnya ada statement dari Ganjar Pranowo sendiri, dari mulutnya sendiri yang menyadari, yang mengakui bahwa ada kemiskinan ekstrim di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Itu kan sebelumnya nggak kita dengar. Iya. Itu hanya dari ucapan-ucapan yang lain-lain saja, bahkan dari Mbak Puan ya kalau nggak salah juga sempat terucap itu. Nah sekarang muncul nih, saya akan entaskan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Saya percaya Kang. Percayanya ini karena ini menjadi alat media Ganjar untuk mempertahankan elektabilitas atau malah menaikkannya lagi. Mengentaskan kemiskinan dengan apa? Ya dengan uang, dengan program. Nah kalau uangnya ada dari siapa gitu dari ya? Bohir gitu. Ya dari Bohir bisa jadi itu selesai gitu. Dan itu menjadi alat jualan kampanyenya Ganjar nanti. Ya. Bukan karena kesadaran bahwa memang ya saya tulus supaya kita akan memperbaiki gitu. Tapi karena ada tujuan 2024. Antisipasi kita berpikirnya begitu. Karena kalau betul-betul itu kesadaran, itu kan harusnya bukan dilakukan hari ini. Tapi ini kan periode kedua. Harusnya dilakukan sejak periode pertama. Tapi karena setelah ada testimoni bahkan dari Puan sendiri tentang kondisi Jawa Tengah, kan nggak ada respon dari Ganjar baru sekarang, artinya ini telat sekali kalau mau dilakukan. Tapi lakukan saja lah, lebih baik telat daripada tidak sama sekali, karena buat rakyat yang penting kan makannya terjaga, dia bisa menyekolahkan anaknya, dia bisa beraktivitas normal tanpa dibebani dengan pikiran utang ke rentenir dan segala macam. Jadi ya satu sisi saya apresiasi, segera saja entaskan itu. Kalaupun itu nanti dijadikan alat kampanyenya Ganjar, ya kita catat saja ini rekam jejaknya bahwa ini dilakukan dengan waktu yang sangat telat dan diduga bukan atas dasar kesadaran atau evaluasi kinerja gubernurnya, tapi untuk alat politik ke depan. Tetapi kalau bicara soal
kinerja prestasi Ganjar Pranowo sendiri ini kan kita publik juga sudah tahu, mulai dari kabarnya kasus pabrik semen Kendeng, kemudian Jawa Tengah ya provinsi termiskin di Pulau Jawa, kemudian penyebutan nama di kasus EKTP kan, masih disebut-sebut. Kemudian juga ada kasus Desa Wadas yang belum selesai sampai sekarang, apalagi yang terbaru adalah banjir rob di Jawa Tengah, Semarang khususnya gitu. Ini kan banyak persoalan-persoalan yang belum selesai. Ya, jadi persoalan itu kalau diniatkan untuk ditutupi, dilebur dengan mengentaskan kemiskinan, saya kira tidak juga gitu. Ini tetap akan menjadi catatan penting karena kita memilih pemimpin harus didasarkan pada track recordnya, pada prestasi yang sudah ditorehkannya. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.